Selamat malam Bu Kiki. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas DDA akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang sudah, kami diskusikan. Di sini kami mengambil judul Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control pada Departemen Operasi PT XYZ. Baik, untuk, kelompok 4 sendiri terdiri dari saya, Sefira Rosalina Fazria, lalu selanjutnya Mas Aditya Taufani, lalu Mas Albar Swaludin, lalu Mbak Alvina Dwi Rahmawati, dan yang terakhir Mbak Tania Retno Kinasih. Baik, adapun materi yang akan kami presentasikan di sini, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan. Adapun pendahuluan ini sendiri merupakan gambaran singkat mengenai perusahaan serta aktivitas apa saja yang memiliki potensi bahaya di area yang kami teliti. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini terdapat penjelasan mengenai potensi bahaya yang mungkin muncul serta tindakan yang diambil dalam mengatasi bahaya tersebut. Lalu selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di sini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, kesimpulan, yaitu simpulan dari artikel ilmiah yang sudah kami diskusikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alvina. Baik, bab pertama adalah pendahuluan, di mana artikel ilmiah kami membahas mengenai PT XYZ yang merupakan perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang menghasilkan listrik. Di sini, proses utama dari PLTP dimulai dengan memanfaatkan uap panas bumi untuk memutar turbin, lalu terjadi perubahan energi panas ke energi mekanik, di mana ketika turbin berputar juga akan memutar generator yang menghasilkan energi listrik. Di PT XYZ ini terdapat departemen operasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu untuk memonitor sistem operasi secara keseluruhan, seperti sumur, panas bumi, turbin, generator, pompa, dan juga mengoperasikan dan memantau peralatan untuk operasi PLTP. Aktivitas pada departemen operasi memiliki potensi bahaya seperti paparan panas, paparan bahaya kimia, dan juga pekerjaan di ketinggian. Di sini, kami melakukan penelitian menggunakan metode HIRA-DC atau Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control dengan 3 metode. Yang pertama, melakukan identifikasi aktivitas dari potensi bahaya di PT XYZ. Lalu yang kedua, melakukan penilaian resiko. Dan yang ketiga adalah menentukan tindakan pengendalian yang tepat. HIRA-DC sendiri adalah sebuah cara atau metode untuk mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat resiko, dan menetapkan bentuk pengendalian resiko. Dari metode penelitian ini, kita menggunakan matriks resiko, di mana matriks resiko adalah alat bantu yang digunakan untuk menilai dan mengkategorikan resiko berdasarkan kemungkinan dan juga dampak yang ditimbulkan. Matriks ini membantu dalam yang pertama mengidentifikasi resiko, lalu menganalisis resiko, yang ketiga memprioritaskan resiko, dan keempat mengembangkan rencana pengendalian untuk mengurangi resiko itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tania. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian. Setelah kita mengetahui metode penelitian yang kita gunakan pada artikel ilmiah ini, selanjutnya adalah membahas hasil penelitian yang pertama, yaitu identifikasi aktivitas beserta potensi bahayanya. Terdapat 10 aktivitas rutin yang dilakukan oleh Departemen Operasi yang telah kami identifikasi untuk bahaya, potensi bahaya, serta kategori bahayanya, apakah bahaya tersebut berdampak pada safety atau keselamatan, berdampak pada kesehatan, atau berdampak pada properti. Sebagai contoh, untuk aktivitas yang pertama adalah pengoperasian sistem air permukaan atau reservoir.
Aktivitas ini memiliki dua bahaya, yaitu yang pertama, kecelakaan berkendara lalu lintas dan kaki terkilir saat melangkah. Bahaya kecelakaan berkendara lalu lintas memiliki potensi bahaya cedera atau fatality dengan kategori bahaya yang berdampak pada keselamatan atau safety. Kemudian bahaya kecelakaan berkendara lalu lintas juga memiliki potensi bahaya property damage dengan kategori kerusakan properti. Dan bahaya kaki terkilir saat melangkah memiliki potensi bahaya cedera dengan kategori berdampak pada keselamatan atau S. Dari beberapa data pekerjaan rutin ini, sumber bahaya yang paling dominan atau mayoritas diakibatkan oleh unsafe action atau perilaku yang tidak aman seperti terkilir, kecelakaan, tersengat listrik, terpapar H2S, dan sebagainya. Next. Setelah kita melakukan identifikasi terhadap aktivitas rutin dari Departemen Operasi PT XYZ, selanjutnya adalah menilai risiko dari aktivitas rutin tersebut. Pengertian risiko sendiri menurut KBBI adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sehingga untuk menurunkan efek risiko, perlu dilakukan kontrol mitigasi agar risiko yang timbul dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Penilaian tingkat risiko didapat dengan menggunakan risk matrix seperti yang telah dijelaskan pada metode penelitian, di mana terdapat perbandingan antara konsekuensi dengan frekuensi dari bahaya tersebut. Next. Baik, berikut ini adalah hasil dari penilaian risiko aktivitas rutin Departemen Operasi PT XYZ menggunakan metode HIRA-DC. Dari 10 aktivitas, terdapat 5 aktivitas dengan 7 potensi bahaya yang memiliki risk level di atas 15 atau tergolong kategori ekstrim. Sebagai contoh untuk aktivitas yang pertama yaitu pengoperasian sistem air permukaan reservoir untuk bahaya kecelakaan berkendara lalu lintas yang memiliki potensi cedera, memiliki nilai konsekuensi 4 dengan kemungkinan atau likelihood terjadinya bahaya ini adalah 4. Sehingga bahaya kecelakaan berkendara lalu lintas memiliki risk level 16 yang didapatkan dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko lebih dari 15 dan tergolong risiko ekstrim perlu dilakukan kontrol untuk melakukan mitigasi dan menurunkan tingkat risiko menjadi menengah atau rendah. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Adit. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya, pengendalian risiko ini kita lakukan dengan cara menurunkan risiko dengan ada 5 cara, ada eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan terakhir PPI atau APD. Pengendalian risiko ini disusun berdasarkan tabel risiko yang sebelumnya telah dibuat atau yang ditampilkan Mbak Tania sebelumnya, sehingga diharapkan langkah risk control ini bisa dilakukan dengan efektif. Lanjut Mbak. Dari beberapa aktivitas rutin tadi, teridentifikasi ada 6 aktivitas dan 6 aktivitas dan 7 potensial risk yang memiliki risiko level ekstrim atau di atas 15. Sehingga dari beberapa aktivitas ini kita harus turunkan agar risk levelnya menjadi di bawah 15 atau tidak ekstrim lagi. Lanjut Mbak. Pada poin pertama, untuk pengoperasian sistem air permukaan, dia mempunyai potensial risiko cedera dan fatality yang memiliki risiko level 16 dan 15. Untuk menurunkannya, kita lakukan dengan cara engineering, yaitu dengan memasang alarm speed limit pada kendaraan dan GPS tracking pada kendaraan tersebut. Secara administrasi, kita akan melakukan journey management plan pada setiap aktivitas, SOP yang diterapkan oleh driver, dan melakukan training deficient driving pada setiap driver yang menggunakan kendaraan. Sehingga aktivitas ini bisa kita turunkan konsekuensi dan likelihood-nya menjadi 9 dan 4, sehingga itu di bawah level ekstrim. Selanjutnya, untuk pengoperasian air tawar mempunyai potensial risk iritasi kulit dan hazardnya adalah terpapar bahan kimia. Kita akan mensubstitusikan air wash dan emergency shower di area kerja tersebut, terus memasang auto injection chemical dengan dosing pump. Secara administrasi, kita akan menempelkan MSDS di area kerja, membagikan SOP, dan memasang safety sign di area kerja.
Dan terakhir kita menggunakan APD atau chemical suit, safety glasses, dan masker. Sehingga dari risk level 15 kita bisa turunkan menjadi 6 untuk masing-masing aktivitas yang mempunyai hazard terpapar bahan kimia, yaitu poin 2 dan poin 3. Lanjut, Mbak. Selanjutnya untuk pengoperasian diesel fire pump itu ada hazard tersebut fluida tekanan tinggi yang mempunyai risk level 15. Kita akan mensubstitusikan pressure safety valve di pompa itu dan pressure switch. Secara engineering kita akan memasang high pressure alarm, jadi akan terdetek oleh operator dan mempunyai emergency shutdown. Selain engineering, kita administrasinya akan membagikan SOP dan operator training untuk mengoperate pompa tersebut. Dan terakhir adalah APD standar. Sehingga resikonya kita bisa turunkan dari 15 menjadi 12 dengan konsekuensi dan likelihood-nya turun 1 poin, tepatnya di likelihood dari 5 menjadi 4. Selanjutnya untuk pengoperasian diesel emergency diesel generator mempunyai potensi terpapar bahan kimia juga. Itu risk levelnya dari 15 kita bisa turunkan menjadi 9 dengan cara mensubstitusikan engineering dan administratif sebagaimana yang ditampilkan. Secara engineering kita akan menambahkan temperatur indikator engine agar operatornya bisa memonitor temperatur secara berkala. Dan terakhir untuk hazard terpapar H2S pada aktivitas pengoperasian sumur dan pipa produksi, risk level awal itu 15 dan secara engineering kita akan menurunkannya dengan cara memasang fixed detector dan membagikan portable detector pada setiap operator sehingga operator bisa aware terhadap area yang ada H2S-nya. Selanjutnya akan ada SOP, H2S training pada operator, dan terakhir ada APD, catering masker, dan SCBA bila diperlukan. Sehingga risk level bisa diturunkan dari level 15 menjadi level 9. Dilanjut, Mbak. Oke, lanjutnya Mbak Tania. Silakan, Mbak. Baik, selanjutnya setelah kita menurunkan risk level dengan pengendalian atau kontrol, berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh PT XYZ untuk menurunkan tingkat risiko dari aktivitas rutin Departemen Operasi. Yang pertama adalah penerapan dari Standard Operational Procedure atau SOP, kemudian prosedur berkendara dan Journey Management Plan, kemudian penggunaan alat pelindung diri standar atau APD seperti sepatu safety, helm, kacamata safety, sarung tangan safety. Kemudian terdapat APD khusus bahan kimia, penggunaan SCBA, dan cartridge mask. Kemudian yang kelima, untuk potensi bahaya H2S, PT XYZ memasang H2S detektor, baik itu yang permanen maupun yang portable. Kemudian yang keenam, melakukan training pada personal yang terlibat sesuai dengan aktivitas pekerjaan. Kemudian terdapat pengendalian risiko tambahan yang diterapkan oleh Departemen Operasi. Yang pertama, penyediaan safety sign, penyediaan kota P3K di area operasi, safety talk sebelum memulai pekerjaan, dan pemberian safety line di area operasi. Karena Departemen Operasi ini juga berhubungan dengan bahan kimia pada aktivitasnya, terdapat juga pengendalian risiko tambahan untuk aktivitas yang berhubungan dengan bahan kimia. Yang pertama, pemasangan tanda bahaya kimia di area bahaya gas beracun. Yang kedua, penyediaan kota P3K di area sekitar kerja. Yang ketiga, safety talk sebelum memulai pekerjaan. Yang keempat, pemberian lembar data keselamatan bahan atau Material Safety Data Sheet MSDS, bahan kimia yang sesuai. Dan yang terakhir adalah memasang emergency eye wash dan emergency shower di area chemical injection. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Albara. Oke, untuk bagian kesimpulan sendiri kami menyimpulkan ada 5 poin. Yang pertama adalah sebagian besar kecelakaan di tempat kerja ini terjadi karena tindakan tidak aman. Hal ini sejalan dengan penelitian Hendricks dan pendapat ILO. Kemudian untuk yang poin 2, resiko yang teridentifikasi meliputi cedera, fatality, kerusakan properti, iritasi kulit, gangguan pernapasan, luka bakar, dan gangguan pendengaran. Beberapa aktivitas kerja di Departemen Operasi memiliki risiko tinggi seperti kecelakaan berkendara, terpapar bahan kimia, tersengat listrik, dan tekanan tinggi. Kemudian untuk penerapan SOP yang ketat, penggunaan APD yang tepat, dan pemasangan warning sign dan inspeksi yang rutin berhasil menurunkan risiko kecelakaan kerja secara signifikan. Sehingga ini menunjukkan bahwa pendekatan sistematis terhadap penilaian dan pengendalian risiko dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Next.
Yang keempat, pengendalian risiko yang dilakukan telah efektif dalam menurunkan tingkat risiko dari tinggi menjadi menengah dan rendah. Langkah-langkah tambahan seperti safety sign, kontak P3K, safety talk, dan inspeksi rutin berperan dalam memastikan lingkungan kerja yang lebih aman. Dan yang terakhir adalah penilaian risiko dan implementasi langkah-langkah pengendalian efektif sangat penting dalam mengurangi bahaya kecelakaan kerja di Departemen Operasi PT XYZ. Upaya konsisten dan kelanjutan dalam identifikasi risiko akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Selanjutnya oleh Mbak Sepira. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.